Hai kids, welcome to AFJF Kids Online Class. Hari ini tentunya kita akan belajar sesuatu yang baru. Tapi sebelumnya ada beberapa info yang akan Miss sampaikan buat kalian semua. Silahkan diperhatikan ya. Seluruh persembahan dapat dilakukan dengan cara melakukan scan QR Code yang ada di layar. Kalian bisa minta tolong bantuan papa atau mama kalian dalam memberikan persembahan. Info-info seputar AFJF Kids Semarang dapat kalian peroleh dengan mengikuti Instagram AFJF Semarang. Atau kalian bisa bertanya ke Miss Samantha atau ke Miss kalian masing-masing. Dan sekarang apakah kalian sudah siap ikut online class? Mari siapkan hati kita untuk kita memulai online class kita hari ini. Welcome to AFJF Kids. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik saja ya. Hari ini aku Kinar akan menemani kalian. Ayo teman-teman, dimanapun kalian berada, mari kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan. Hidup
Masih tetap berdiri ya teman-teman. Kita baca dulu deklarasi iman kita. 3, 2, 1, go! Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya, bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples. Oke, kamera, rolling, and action. Miskat udah action. Oh, apa? Udah nyala nih kameranya. Hai kids, senang sekali bisa ketemu dengan kalian semua. Hari ini Miss mau ajak kalian main game lagi. Mana suara horenya? Mana? Miss belum kedengeran nih. Horenya mana? Bilang hore dong, kayak gitu. Tapi tunggu dulu, game hari ini adalah sebuah game tebak-tebakan dari materi yang akan dibahas hari ini. Jadi, pastikan kalian dengerin baik-baik supaya bisa jawab ya. Ingat, dengerin baik-baik ya. Oke, Miss mau dengerin lagu dulu nih. Hai kids! Wah, senang sekali ya hari ini Miss Tania bisa ketemu lagi dengan kalian semuanya. Baik kalian yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Miss berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat, happy, selalu semangat. Ada nggak sih yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa sih? Ya betul, minggu lalu kita belajar bahwa God always loves you and He can be trusted. Dan minggu ini kita mau belajar lagi bahwa God's plan is the best plan. Wah, siapa yang sudah gak sabar untuk belajar hal baru lagi di hari ini? Hari ini kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab di dalam kitab Yosua 5 ayat 13 sampai dengan Yosua 6 ayat 20 tentang jatuhnya tembok Yeriko. Kita mau sama-sama menyimak video berikut ini ya. The Faithful Hall of Fame, Joshua. This is Joshua. Oh, hey. Joshua was the leader of the Israelites, who God used to bring his people to the promised land. Yeah, let's do it. When God told Joshua it was time to take the promised land, Joshua sent spies into the city of Jericho. While those spies were in Jericho, they were protected by a woman named Rahab. The spies promised to spare Rahab and her family when they took back the land. Yay! And she hung a scarlet cord from her window to remind them of their promise. See you soon! Now the Israelites had crossed the Jordan and were camped near the town of Jericho. Hello. One day, Joshua looked up, Huh? and there was a man standing before him. Hello. The man said, "I am the commander of the army of the Lord." Joshua asked what the man wanted to tell him, and the Lord said he wanted Joshua to take the city of Jericho, All right. but that Joshua needed to follow his instructions exactly. You got it. Jericho was shut for fear of the Israelites. Yeah, went home? Yeah, well. No one came out and no one came in. So the Lord told Joshua to gather his soldiers and march around the city for 6 days. Mark. The priests were to take the Ark of the Covenant, and 7 priests were to go in front of it, blowing a ram's horn. On the 7th day, they were to march around the city 7 times and blow the horn. Then all the people of Israel were to give a great shout
Then what? and then the city walls would fall. Whoa! Yeah, let's do it. So Joshua said, "Shout, for the Lord has given you the city." And the people did shout. And the walls did fall. Let's go! The Israelites overtook the city of Jericho as God had commanded. Rahab! They remembered Rahab because of her faithfulness. Joshua was faithful in carrying out God's commands, and the Israelites took many other cities as God told them they would. Oh, nice! For God will never fail to fulfill his promises. So the Israelites came to live in the land that God had promised Abraham, Isaac, Israel, Joseph, and Moses many years ago. Nah, Miss ceritakan sedikit ya tentang latar belakang ceritanya. Yosua menjadi pemimpin atas sekumpulan orang banyak yang disebut Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan sayang banget dengan bangsanya dan menjanjikan mereka tanah yang indah untuk mereka tinggali. Tuhan menuntun bangsanya sampai ke ujung tanah itu. Sudah hampir sampai ke sana. Tapi bangsa Israel kehilangan kepercayaannya pada Tuhan. Mereka berhenti dan mereka mempertanyakan, apakah mereka harus tetap mendengarkan Tuhan? Jadi sebagai hukuman, bangsa Israel berputar-putar di gurun mengikuti arahan Tuhan sampai 40 tahun lamanya. Sampai ke generasi selanjutnya. Nah, ketika Tuhan memimpin generasi yang baru, bangsa Israel jalan ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Joshua dipilih Tuhan sebagai pemimpin baru mereka. Hanya ada satu masalah lagi. Ternyata sudah ada bangsa lain yang tinggal di tanah tersebut. Nah, salah satu kota yang ada di tanah tersebut adalah kota Yeriko. Nah, mendengar bahwa Yosua dan bangsa Israel yang banyak itu mau datang dan mengalahkan mereka, maka mereka ketakutan. Mereka segera menutup pintu kota untuk tidak ada yang bisa masuk ke dalam kota. Tidak ada satu orang pun yang diperbolehkan keluar masuk kota. Tuhan sudah mengatakan bahwa kota ini adalah tanah yang akan ditinggali oleh bangsa Israel. Karena itu, Yosua tetap percaya kepada janji Tuhan itu. Tetapi Yosua juga bingung, bagaimana caranya masuk ke dalam kota ini. Kota ini dijaga dan kota Yeriko ini memiliki tembok yang sangat besar dan tinggi di sekelilingnya. Mungkin mereka bisa melemparkan sesuatu yang besar dan berat ke sana untuk merubuhkan temboknya. Tapi mereka tidak punya alatnya. Mungkin juga mereka bisa datang baik-baik, memohon dengan sangat sopan supaya mereka dibukakan pintu gerbang. Tapi sepertinya juga tidak mungkin. Kemudian Tuhan berkata kepada Yosua, ternyata Tuhan punya rencana sendiri. Hanya saja sepertinya rencana Tuhan ini terlihat sangat mustahil. Tapi setelah mengikuti Tuhan sekian lama, Yosua telah berjalan dan Joshua sudah mempelajari sesuatu yang sangat penting. Bahwa dia tahu kalau rencana Tuhan pasti rencana yang terbaik. Dan meskipun tidak masuk akal, kalau kita punya kepercayaan untuk menaati Tuhan dan mengikuti rencana Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita pasti berubah menjadi lebih baik. Jadi, apa ya rencana Tuhan untuk menolong mereka? Apa kalian sudah siap mendengarkan rencana Tuhan yang tampak mustahil ini? Nah, inilah yang Tuhan katakan di dalam Alkitab. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu 1 kali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam
harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedangkan imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjat masing-masing langsung ke depan. Jadi rencananya adalah mengelilingi tembok kota sekali dalam sehari selama 6 hari, sambil membawa 7 sangkakala yang terbuat dari tanduk domba. Di hari yang ke-7, berjalanlah mengelilingi tembok sebanyak 7 kali dikali ke-7. Tiuplah sangkakala dan bersoraklah, maka tembok Yeriko akan runtuh. Kedengarannya mustahil kan? Kadang-kadang kita minta Tuhan petunjuk yang jelas atas apa yang harus kita lakukan. Tetapi Dia melakukan ini. Dia memberikan apa yang kelihatannya seperti rencana yang tidak mungkin dilakukan. Dan kita hanya perlu percaya pada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan tahu lebih baik daripada apa yang kita tahu. Kemana kita harus pergi dan bagaimana kita bisa mencapai tujuan itu. Dalam Amsal 3 ayat 5, Tuhan mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri." Di Amsal 3 ayat 5, Tuhan berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Di ayat tadi tidak berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan sedikit hatimu" atau dengan 75% hatimu, tetapi dikatakan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, untuk beberapa di antara kalian, semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana. Tetapi untuk sebagian lainnya, mungkin tidak. Yang jelas, ada satu hal yang kita sadari, bahwa membuat rencana yang sempurna itu sulit, bukan? Tahukah kamu bahwa Tuhan telah mempunyai rencana jauh sebelum kita dilahirkan? Sebelum orang tua kita lahir, Tuhan juga punya rencana untuk kita. Joshua tahu bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Jadi Joshua melakukannya dengan penuh percaya diri. Yosua bangun keesokan harinya dan memimpin pasukan untuk berjalan mengelilingi tembok kota. Kemudian keesok harinya dia melakukannya lagi dan lagi dan lagi selama 6 hari. Yosua dan pasukannya dan para imam berjalan mengelilingi tembok kota sebanyak 7 kali dan meniupkan sangkakala. Yosua sangat yakin dengan rencana Tuhan sehingga dia berseru, "Bersoraklah sebab Tuhan sudah menyerahkan kota ini kepadamu." Dan tebak apa yang terjadi? Tiba-tiba tembok kota Yeriko runtuh, sama seperti yang dikatakan Tuhan kepada Yosua. Kita tidak tahu seberapa banyak rencana Tuhan yang bisa kita lihat saat ini. Bagian kita adalah terus berbicara kepada Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Karena cara terbaik bagi kita untuk belajar lebih lagi tentang rencana Tuhan untuk hidupmu adalah dengan belajar lebih lagi tentang Tuhan. Ketika kamu melakukannya, ketika kamu hidup dengan percaya pada rencana Tuhan dan menjalankannya selangkah demi selangkah, maka kamu akan menjadi percaya diri. Sekarang kita masuk ke ayat hafalan kita ya. Teman-teman bisa ambil Alkitab masing-masing. Sudah siap ya Alkitabnya? Yuk kita buka sama-sama di kitab Mazmur 27 ayat 13. Sudah ketemu? Kita baca ya. "Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup." Kita ulang sekali lagi ya. Mazmur 27 ayat 13. "Sesungguhnya
Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Kita coba tutup Alkitabnya ya. Mazmur 27 ayat 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Yuk, sebelum kita selesai, kita doa penutup sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman yang menerangi hari-hari kami Tuhan. Tuhan, pimpin kami, ajari kami sama seperti Engkau memimpin Yosua Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang bisa melangkah selangkah demi selangkah mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk keluarga kami. Sekarang kami akan kembali beraktivitas Tuhan, lindungi kami, berkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, itu dia. Sudah pada dengerin cerita hari ini kan? Tentang apa teman-teman? Ya, hari ini kita membahas tentang Yosua. Seperti janji di awal, Miss akan ajak kalian main game. Nah, permainan game ini adalah benar atau salah. Kalau benar, kalian loncat ke kanan. Kalau salah, kalian loncat ke kiri. Miss akan memberikan sebuah pernyataan. Kalau benar, kalian loncat ke kanan. Kalau salah, kalian loncat ke kiri. Kita coba dulu ya. Pemanasan nih. Yosua diperintahkan Tuhan untuk memasuki Mount Paragon. Benar atau salah? Haha, tentu saja ini salah ya teman-teman. Yang mau masuk Mount Paragon itu pasti kalian kan. Nah, kalau salah kita loncat kemana tadi? Ke kiri. Yuk, kita sama-sama loncat ya. 1, 2, 3. Oke, latihan lagi ya. Yosua diperintahkan Tuhan masuk ke kota Yeriko. Nah, ini baru benar. Jadi kita loncat kemana? Ya betul. Kalau pernyataannya benar, kita loncat ke kanan. Hop. Ya, sudah ngerti semua kan? Ayo kita mulai gamenya. Hati-hati jangan sampai kalian loncat nabrak teman kalian ya. Oke, pertanyaan pertama. Saat bangsa Israel mau masuk ke kota Yeriko, penduduk kota Yeriko langsung menyerah karena takut pada bangsa Israel. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Penduduk Yeriko nggak langsung menyerah ya. Mereka sembunyi di dalam kota dan bertahan. Ya, kalau salah kita loncat ke pertanyaan selanjutnya. Sebelum tiba waktunya bangsa Israel ke tanah perjanjian, mereka harus menunggu selama 40 tahun di padang gurun. Benar atau salah? Dan jawabannya adalah benar. Ting. Next, bangsa Israel harus mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali. Kira-kira benar atau salah? Ayo, yang jawab benar loncat ke kanan, yang jawab salah loncat ke kiri. Dan jawabannya adalah salah. Bangsa Israel itu mengelilingi tembok Yeriko dari hari ke-1, 2, 3, 4, 5, 6 masing-masing 1 kali. Dan di hari ke-7, 7 kali. Jadi totalnya 6 tambah 7, 13. Oke, berarti pertanyaan ini salah. Kita loncat ke pertanyaan selanjutnya. Masih semangat kan? Bangsa Israel taat pada perintah Tuhan untuk mengelilingi tembok sekalipun belum mengerti maksud Tuhan. Benar atau salah? Dan jawabannya adalah benar. Kita loncat ke pertanyaan terakhir. Ayo semangat-semangat. Di hari ke-7 saat bangsa Israel membunyikan sangkakala dan bersorak, tiba-tiba pintu gerbang kota terbuka secara ajaib sehingga bangsa Israel bisa masuk dari pintu gerbang. Benar atau salah? Dan jawabannya adalah salah. Di hari ke-7 bukan pintunya terbuka, tapi temboknya runtuh semua.
Oke, kalau jawabannya salah berarti kita loncat kemana? Tring! Wah, seru banget ya. Wah, kalian pinter-pinter nih. Pasti tadi kalian dengerin Miss dengan baik ya. Baguslah kalau begitu. Oke, sampai jumpa di game berikutnya minggu depan ya. Ciao! Demikian online class kita. Jangan lupa untuk ikut Kids Sunday School ya, dengan 2 kali ibadah jam 8 atau jam 10 pagi untuk kalian kelas Joyful dan Mighty. See you, bye!